Selamat datang dan selamat menikmati. Han mengatakan, kita akan membagi 2 parti dengan undian ini. Karena kita ada 6 orang, maka per parti akan berisi 3 orang. Tenang, tidak akan ada seorang pun yang akan ditelantarkan. Akan ada 2 ketua parti, yang pertama ada dirinya, dan yang kedua adalah Edis. Edis menyarankan agar Jenna saja menggantikan dirinya, tapi Han menolaknya. Edis pun bertanya, mengapa kita harus membuat 2 parti? Han menjawab, akan terlalu berbahaya jika semua kekuatan kita difokuskan dalam satu parti. Kita harus memikirkan resiko dan perkembangan yang efisien. Karena kita kekurangan orang, biarkan saja master yang akan mengatur kekurangannya. Lantai kelima adalah contohnya, di mana kesenjangan kekuatan di dalam parti terlalu besar. Parti dalam bahaya, saat Gide dan Hansen tidak dapat mengimbangi yang lainnya. Jika satu parti dapat menyelesaikan semua lantai, maka tidak perlu dipecah menjadi 2 parti. Tapi beberapa parti akan dibutuhkan untuk misi ke depannya. Dalam spesial misi, 10 atau bahkan ratusan hero akan dibutuhkan. Akan jadi masalah jika level mereka tidak berada di level yang sama. Han menjelaskan, kalau mendapatkan merah akan berada dalam timnya, dan biru akan masuk dalam tim Edis. Tidak perlu senang jika berada dalam timnya, atau kecewa jika masuk dalam tim Edis. Baiklah, mari kita mulai. Setelah undian, Jenna dan Aaron masuk dalam tim Han. Edis berkata, dilihat dari ekspresi kalian, ia rasa kalian tidak mempercayai dirinya. Ia tahu kalau dirinya masih baru di sini dan tidak pengalaman dalam pertarungan. Dirinya memahami reaksi kalian. Han pun mengingatkan Edis agar jangan tertinggal. Edis dengan percaya diri menyatakan kalau dia tidak akan kalah. Lantai ke-7, misi penaklukan. Objektif, melenyapkan semua goblin. Han memerintahkan semuanya untuk tetap diam karena dia sendirilah yang akan maju menghadapi semuanya. Saat para goblin menyerang, Han segera mengaktifkan Berserk. Pembantaian secara sepihak pun terjadi. Setelah beberapa saat hanya tinggal 1 goblin yang tersisa. Saat Edis akan menghabisinya, Han menghentikannya. Dengan 1 goblin yang tersisa, Han menggunakan waktunya untuk mengeksplorasi dungeon, mencari petunjuk untuk misi berlanjut. Setelah berkeliling beberapa saat, mereka menyudahi dungeon itu dan kembali. Setelah mereka kembali, Han menyadari sesuatu dan meminta Aaron untuk menunggu. Master membeli newbie potent package, itu adalah pembelian master yang ketiga. Han memerintahkan Jenna untuk mengambil barang dari kamarnya, dan memerintahkan Aaron untuk memanggil Edis. Ternyata Master melakukan high rank summon. Seperti yang diperkirakan oleh Han, orang-orang yang tidak pernah top up apapun sebelumnya tidak akan bisa berhenti setelah top up sekali saja. Saat Han pertama kali bermain Pick Me Up, dia terpukau melihat kecanggihan sistem dan senang melihat aktivitas hero. Biasanya pemain baru pasti tertarik dengan sintesis dan hero menyelesaikan stage, memberikan perintah dan instruksi, strategi dan taktik, PvP. Semakin menaiki tower dan mengupgrade ruang tunggu, kontennya akan meningkat dan hero bergerak dalam lebih banyak variasi. Tidak mungkin tidak menyenangkan dapat mengendalikan kehidupan. Master mendapatkan hero baru 3 bintang, Eolka. Hero 4 bintang, Roderick. Eolka terjatuh saat Han dan Jenna menghampirinya. Edis memberitahu Han kalau dari pakaiannya Eolka sepertinya seorang aristokrat. Dan dia dapat mengetahui kalau Eolka mungkin saja seorang tuan putri yang belum dewasa. Roderick dapat mengerti tentang master, summon, dan sintesis, tapi tidak dengan konsep level atau skill. Roderick bekerja sebagai penjaga di kota besar dan terlihat normal. Han berencana akan menjelaskan semuanya setelah menarik undian untuk memilih mereka berdua. Biru untuk Roderick dan merah untuk Eolka. Bagi Han, pilihannya sudah jelas, yaitu penjaga veteran yang berpengalaman. Jenna pun datang membawa undiannya. Sekilas Han dapat melihat warna dari kedua undian itu, dan sepertinya Edis juga sudah menyadarinya. Saat Edis akan mengambil undiannya, Han bergegas dengan cepat mengincar yang sebelah kiri. Saat Han merasakan fire magic, pilihannya langsung berubah ke kanan. Edis dan Han sama-sama tidak mau mengalah, mereka berdua mengincar Eolka yang ternyata seorang magician. Edis meminta Han untuk menjadi lelaki sejati dan mengalah, karena dia membutuhkan mage untuk melengkapi partinya.
Tapi Han tidak peduli akan formalitas seperti itu dan bersikeras tidak mengalah. Han tahu kalau kesempatan ini mungkin tidak akan terjadi lagi dalam waktu dekat karena kesempatan seorang magician muncul sangatlah rendah. Mau tidak mau, Jenna mengacak kembali undiannya agar yang lain tidak melihat. Eolka sampai muak, tidak menyangka kalau dia sebagai manusia diperlakukan seperti barang. Jenna menjelaskan akan mengulang lagi karena sebelumnya Han dan Edis curang dengan mengintip. Han tak percaya kalau kali ini akan bergantung kepada keberuntungannya. Kali ini Han dan Edis sepakat tanpa dendam akan menyelesaikan pilihan mereka dengan undian. Mereka berdua pun mengambil undian mereka masing-masing. Ternyata Han yang mendapatkan Eolka. Dan Roderick masuk ke dalam party Edis. Terlihat Isel sedang menarik seseorang yang akan ditumbalkan dalam sintesis. Han memperingati Eolka. Kalau tidak mau dikorbankan seperti itu, Eolka harus menunjukkan kalau diri Eolka berguna untuk Master. Setelah sintesis Eolka mendapatkan kenaikan level. Setelah keluar, Han berkata, jika Eolka tertinggal dari yang lainnya, itulah nasib yang akan menunggu Eolka. Tidak mungkin untuk menghindari sintesis. Jika Eolka ingin hidup, satu-satunya cara adalah bekerja keras. Selanjutnya Roderick yang akan mendapatkan sintesis. Master langsung membuka portal dan mengirim parti kedua untuk masuk. Sepertinya Master akan mengetes kehebatan para anak baru. Han bertanya tentang magic apa saja yang Eolka kuasai. Tapi Eolka sepertinya enggan menjawab pertanyaan Han. Terlihat dari raut wajah Eolka, dia sepertinya tidak suka bertarung. Dengan tegas Han berkata, jika Eolka tidak bertarung, maka Eolka akan menjadi seperti orang tadi yang menjadi tumbal sintesis. Dirinya akan bertanya sekali lagi, magic apa yang dapat kamu gunakan? Akhirnya Eolka menjelaskan kalau dia dapat menggunakan Fire Magic tingkat ketiga. Han bertanya lagi, apakah Eolka dapat menggunakan teleportasi atau support magic yang lainnya? Eolka menjawab kalau dia hanya menggunakan Fire Magic dan akan membuat Han terkesan. Han sangat menyayangkan kemampuan Eolka. Pertahanan lebih berguna dibandingkan dengan serangan. Han bertanya karena dia tidak melihat adanya skill window. Mungkin saja Eolka belum dibangkitkan. Terlihat parti kedua sudah kembali dengan cepat. Sepertinya Master menaruh mereka di lantai bawah. Dan terlihat dari ekspresi Edis, sepertinya Roderick lebih kuat dari yang diperkirakan. Terdengar Master akan mengirim parti pertama ke dungeon. Han memerintahkan yang lainnya untuk bersiap-siap. Sebelum masuk, Han berpikir kalau lantai selanjutnya pasti masih terkunci. Han memperkirakan kalau akan dikirim ke lantai 4 untuk mengetes magic milik Eolka. Han berkata, saat kita masuk nanti, semuanya akan diam dan hanya Eolka yang akan bertarung. Lantai keempat dapat diselesaikan oleh kita bertiga secara sendirian. Bukankah Eolka mengatakan akan menunjukkan sesuatu yang spesial? Sebelum portal ditutup, Isel mendoakan agar Han beruntung. Hal itu membuat Han curiga. Dan benar saja, mereka dikirim ke lantai ke-8. Sepertinya Master masih kesal dengan apa yang terjadi sebelumnya, atau mungkin Master berpikir kalau lantai keempat akan membosankan. Han berteriak, memerintahkan semuanya untuk menghindar. Tapi Eolka terdiam saat panah mengarah kepadanya. Han dengan cepat menundukkan Eolka dan panah itu tidak jadi mengenainya. Muncul notifikasi, lantai ke-8, misi penaklukan, objektif, mengalahkan Goblin Rider. Han memerintahkan Jenna untuk melepaskan tembakan ke arah Goblin yang mendekat. Mengarahkan Aaron untuk menyerang dari sisi. Saat akan mengarahkan Eolka, Han dihujani serangan bertubi-tubi. Beberapa goblin juga mulai menyerang dari berbagai sisi dan Han berhasil mengalahkan mereka. Pertarungan semakin sengit dan tidak ada ruang bagi mereka untuk bersantai atau salah sedikit pun. Han memerintahkan Eolka untuk segera merapalkan sihirnya, tapi Eolka meminta waktu 1 menit. Eolka segera merapalkan sihirnya, dan Han memerintahkan Aaron untuk melindungi Jenna agar Jenna dapat fokus memanah. Han menyadari kalau para goblin mengincar mage duluan, dan dia harus mengulur waktu yang kelihatannya akan sulit. Han mencoba mengarahkan Eolka, tapi sepertinya Eolka tidak menjawab atau merespon sama sekali. Han baru menyadari kalau Eolka tidak dapat merapalkan sihir sembari bergerak. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.